Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tebet Fajar, NIM 11912051. Saya akan menyampaikan materi tentang gugatan wakaf, proses pembuktian, pengakuan, kesaksian, dan sumpah. Selamat menonton. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Kata waqafa yaqufu waqfan sama artinya habas yahbisu tahbisan. Satu kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Para ahli fikih berbeda pendapat mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dan memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan atau sosial, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikannya hasil untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar. Sedang itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karena tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya. Yang ketiga itu mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur pewakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakaf harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya, wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafnya kepada mauquf alaihi yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksa agar memberikan kepada mauquf alaihi. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala, yang menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial. Di sini terdapat berbagai rangkai wakaf. Yang pertama, gugatan wakaf. Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak atau dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Pemohonan dapat disebut juga sebagai gugatan volunter, yang dimana maksudnya adalah gugatan pemohon yang dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.
Landasan hukum pemohon merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Baik, yang kedua, proses gugatan wakaf. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas, pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Membuktikan berarti usaha untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang dalil atau sangkalan yang diajukan. Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku dan mengemukakan suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya. Dan teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Maka dari itu yang kita ketahui bahwa tugas para hakim sangatlah berat. Tidak semua orang mampu atau bisa menjadi hakim. Yang ketiga, pengakuan wakaf. Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, di mana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif di masa yang akan datang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaihi. Sementara dasar imbalan nazih adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang direalisasikan dalam bentuk cash atau cash basis. Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk cash dan nilai wajar untuk aset non-cash. Yang keempat adalah saksi wakaf. Saksi atau kesaksian berfungsi untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang suatu perkara yang disengketakan di depan persidangan. Ketika ingin mewakafkan suatu, sebaiknya ada saksi di dalamnya. Hal ini untuk menghindari bahwa seorang yang menerima wakaf berkhianat, dan tentu untuk menjaga penerima wakaf tetap amanat. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Hukum acara perdata terdapat persamaan berkenaan dengan saksi istifadah. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah testimoni d'audi. Testimoni d'audi adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak mendengarkannya atau mengalaminya sendiri. Ia hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut dan adanya hal tersebut. Yang kelima adalah sumpah. Menurut pendapat Yahya Harhab dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuat atas nama Tuhan dengan tujuan yang pertama, agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong. Yang kedua, takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenar-benarnya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.